Nah, sudah ya, sudah dieksekusi. Kemudian ini kita read datanya. Nah, ini setelah ini kita read kembali datanya. Ini hanya berlabelkan processed sama label sama label aja dengan jumlah data yang masih sama, yaitu 2874 data. Nah, kemudian karena algoritma yang saya gunakan adalah algoritma logistic regression, di mana logistic regression ini sebenarnya dia tuh algoritma kategorikal, yang bisa positif negatif, terus kayak iya atau tidak seperti itu. Cuman dalam bentuk 1 dan 0, tidak bisa langsung dalam positif negatifnya, tidak bisa dalam langsung si ya atau tidaknya seperti itu. Nah, ini berarti data yang kita punya itu harus dirubah terlebih dahulu atau di-convert terlebih dahulu menjadi 1 dan 0. 1 untuk positif dan 0 untuk negatif. Nah, kemudian kita lakukan dulu langkahnya, enter. Nah, ini dia. Karena karena perbedaan data yang sangat signifikan, di mana data yang berlabel 0 itu cuma 400 dan juga data yang berlabel 1 atau positif itu 2400-an, maka ini grafiknya ya, grafik dari si datanya, distribusi datanya. Nah, karena yang tadi saya bilang sangat signifikan, maka dari itu kita akan mengambil data atau mensampling data menjadi sejumlah negatifnya. Jumlah negatifnya adalah 423. Maka dari itu kita dari data positif dan data negatif, maka kita melakukan data small atau get top data ini sampling sesuai dengan jumlah data negatifnya, yaitu 423. Kita coba eksekusi aja dulu ya. Nah, ini setelah dieksekusi hasilnya 400 maksud saya 423 negatif dan juga 423 positif seperti itu. Nah, ini karena di print, jadi ini contoh datanya, ini dia, ini contoh datanya kayak gini. Nah, ini setelah itu kita masuk ke modeling. Nah, modeling ini saya di dalam modeling ini melakukan split data sebanyak gini, kita melakukan modeling, saya akan menjelaskan dulu bahwa saya akan melakukan 2 kali evaluasi. Yang pertama melakukan evaluasi menggunakan split data, yang kedua saya akan melakukan evaluasi menggunakan cross validation atau key fold di 5 dan di 10 key foldnya. Nah, untuk split data atau split validation ini, saya menggunakan perbandingan datanya dari 0,1 atau 90 berbanding 10 hingga 50 berbanding 50 atau 0,50. Jadi saya akan melakukan sebanyak 9 kali dan akan saya proses secara looping agar hasilnya juga langsung bisa ketemu. Nah, karena looping, kita harus memasukkan si modelnya langsung ke dalam si split datanya. Nah, mari kita lihat prosesnya atau kita eksekusi terlebih dahulu. Oh iya, saya lupa. Nah, karena ini split datanya juga looping langsung, juga modelingnya juga langsung, maka nanti hasilnya pun juga akan looping. Jadi kan ini ada 9 nih tes data, split datanya, maka nanti akan keluar hasilnya juga looping. Jadi ada 9 juga hasil akurasinya. Seperti itu. Juga terdapat nanti conversion matrixnya. Coba kita lakukan eksekusi terlebih dahulu. Nah, eksekusi yang pertama ini menggunakan split data 0.1 atau perbandingan data 10 berbanding 90 dengan data extrain, yaitu merupakan prosesnya atau si captionnya 761 dan Y-train atau si labelnya 761
tes data trainnya atau dan data tesnya 85, menghasilkan akurasi 69%. Kemudian ya dengan confusion matrix sekian. Kemudian ini merupakan split data pada 0,5 pada perbandingan split data 0,15 atau 85 berbanding dengan 15 dengan jumlah data X-trainnya 719, X-testnya 127, Y-trainnya 719, dan Y-testnya 127 dengan akurasinya 72% di sini dengan conversion matrix sekian. Nah, kemudian pada perbandingan split data 0,2 atau 20 berbanding 80 menghasilkan akurasi 65% maksud saya. Kemudian setelah itu berikut merupakan conversion matrixnya. Nah, kemudian perbandingan split data pada 0,25 atau 75 berbanding dengan 25 itu menghasilkan akurasi 69% dengan conversion matrix sekian. Nah, saya lanjutkan kembali untuk perbandingan split data 0,3 atau 30 berbanding 70 menghasilkan akurasi 69% dengan conversion matrixnya sekian. Kemudian pada perbandingan split data 0,35 atau 65 berbanding 35 itu menghasilkan akurasi 70. Nah, kemudian ini dia conversion matrixnya sekian, dan perbandingan split data 0,4 atau 60 berbanding dengan 40 menghasilkan akurasi 72% dengan conversion matrix sekian, dan perbandingan split data 0,45 atau 55 berbanding 50 menghasilkan akurasi 75% dengan conversion matrix yang sekian. Dan yang terakhir pada perbandingan split data 0,5 menghasilkan akurasi 70 dengan conversion matrixnya sekian. Nah, dari 9 split data yang sudah saya jelaskan, maka di sini perbandingan maksud saya akurasi yang paling tinggi atau optimal ada pada perbandingan split data 0,45 yaitu dengan akurasinya 75%. Seperti itu. Kemudian 70 benar ya, berarti ada di 0,45 atau perbandingan split data 45 berbanding 55 dengan akurasi 75%, seperti itu. Nah, lanjut kita akan menggunakan evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi menggunakan CVAL atau cross validation atau key vault. Nah, key vault ini sebenarnya cara penggunaannya itu datanya akan dibagi sesuai dengan jumlah key vault-nya. Maka dari itu kita melihat key vault atau kita melakukan key vault sebanyak 5 kali dan juga 10 kali, dimana nantinya akan key vault ini akan melakukan modeling terus-menerus sebanyak key vault yang sudah kita lakukan, yang sudah kita hadirkan sebelumnya maksud saya. Jadi misalkan 5 kali, maka dia akan melakukan modeling selama 5 kali seperti itu. Atau kita dengan jumlahkan key vault selama 10 kali, maka akan melakukan juga key vault sebanyak 10 kali seperti itu. Nah, dalam key vault ini kita coba dulu. Saya akan menjelaskan dulu nih akurasi key vault. Udah deh tadi. Nah, mari kita lakukan eksekusi terlebih dahulu. Nah, pada key vault
yang pertama atau sifal sama dengan 5, akurasi rata-ratanya mendapatkan akurasi 0,68 atau 68% dengan jumlah waktunya 0,09 detik. Nah, hasil akurasinya rata-rata 60, tapi yang kelima ada 75, 60-an ya yang terakhir, tapi 75 ada sehingga rata-ratanya 0,68. Nah, namun pada sifal sama dengan 10 dia ada sedikit perubahan, dia bertambah 1 dengan total waktu 0,10 detik kayak gitu, seperti itu, dengan rata-rata hasil akurasinya 6, di atas 65, namun di bawah 80, seperti itu. Ini ada yang 79 ya. Nah, akurasinya itu hanya berbeda 1. Kemudian untuk kesimpulannya, saya rasa split data lebih baik digunakan dalam melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi, maksud saya dari kedua evaluasi yang kita lakukan, dari split data atau split validation maupun cross validation atau key vault, itu dua-duanya digunakan untuk mengoptimalkan akurasi yang ada di dalam model yang kita buat. Nah, dalam kasus ini ternyata split data memberikan hasil evaluasi yang terbaik dibandingkan cross validation pada akurasi yang tadi saya sebutkan, yaitu 0,45 atau dengan perbandingan 55 berbanding 45, menghasilkan akurasi 75%, agak sedikit jauh dengan sifal, baik sifal yang kelima maupun yang ke-10, yaitu berjumlah 0,68 dan 0,09. Menurut saya, dari hasil analisa yang saya lakukan, dengan adanya key vault ini, analisa saya menjadi lebih baik, dan adanya komparasi evaluasi menggunakan cross validation maupun split data itu menjadikan data saya tahu kekurangan saya di mana dan ada kelebihannya di mana. Dan menurut saya mengapa ini bisa terjadi? Hal yang pertama, karena saya melakukan pembersihan ulang terhadap codingan pada saat pre-processing. Saya melakukan beberapa penambahan coding dan juga penambahan stop word, seperti itu juga bisa berpengaruh menurut saya. Nah, atau memang dari setelah saya bersihkan, ini modelnya menjadi lebih bersih, namun data yang saya masukkan ke dalam model ini itu kurang bersih, sehingga menyebabkan akurasinya itu bisa berkurang banyak ya. Jadi modelnya tuh saya tingkatkan agar akurasinya lebih tinggi dengan coding-coding yang kayak saya menambahkan kayak stop word English lah, terus saya menambahkan beberapa di create stammer stemming, terus kayak saya melakukan lebih baik. Jadi sudah tidak ada yang tadinya kan ada /n/n/n, di sini ada /n/n. Sekarang sudah tidak ada. Jadi menurut saya modelnya itu lebih baik, namun memang analisa saya itu datanya yang memang sulit untuk diproses, dan pada akhirnya menurut saya data saya yang memang sulit untuk diproses, dan sehingga menghasilkan akurasi yang dua-duanya juga di bawah 80, tidak seperti sebelumnya yaitu 89, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya, atas revisinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.